Halo, nama saya Kevin. Saya di sini akan menjelaskan soal singkat mengenai prinsip selection shot. Sebelum saya memulai penjelasan saya minta maaf dulu jika saya mengucapkan kata-kata yang tidak berkenan. Dan juga saya ini juga bukan seorang ahli, tapi saya seorang mahasiswa yang cukup menyenangi tentang pemrograman seperti ini. Di sini saya menggunakan bahasa Python dan memakai editor Google Colabs. Saya jelaskan secara singkat mengenai prinsip ini. Konsep yang dipakai pada prinsip ini adalah pertukaran tempat. Jadi setiap elemen itu value-nya itu kayak ditukar-tukar gitulah. Tetapi sebelum mulai melakukan pertukaran tempat itu harus dilakukan semacam perbandingan atau comparison based sorting. Tujuannya itu untuk membandingkan setiap value pada masing-masing elemen data. Mari kita coba. Pada contoh ini saya menggunakan prinsip maximum selection sort secara ascending. Jadi contohnya seperti ini hasilnya. Panjang array di sini saya menggunakan 5. Data yang saya inputkan ini pertama 9, 7, 12, 6, dan 1. Hasilnya secara urut. Jadi cara kerjanya seperti ini. Pertama di print ini maksudnya itu menampilkan tulisan data, banyak data ini. Lalu terus kita define variable n, terus melakukan looping i. Di sini saya define nilainya 0 dengan ring n. Tadi kan tadi kan ngeprint kan, menampilkan tulisan banyak data. Terus data yang diinputkan itu ada 5 itu disimpan ke dalam variabel n berupa tipe data integer. Jadi jika i kurang dari maksudnya itu masih dalam jangkauannya n yaitu 5, maka akan menampilkan tulisan data ke i plus 1. Berarti i nya sebelumnya kan adalah 0 plus 1 adalah 1. Jadi tampilkan nilai 1. Lalu itu kita akan menginputkan nilai yang array ke nilai pertama yaitu 9 itu diambil, terus kita append i nya kan 0 tadi sebelumnya. I nya 0 berarti array ke 0 pada variable l ini panjangnya 5 itu memiliki nilai 9. Terus kita looping lagi. Selanjutnya i nilainya 1 masih pada jangkauan n, jadi kita tampilkan lagi dan sampai seterusnya sampai i tidak berada dalam jangkauan nilai n. Setelah disimpan ke dalam variabel l nilainya masing-masing dari inputan tadi, kita memanggil fungsi v_cell xasc dengan membawa parameter l tadi berupa array n panjang data tadi. Ini adalah fungsinya. Di sini saya mendefine variabel k itu didapatkan dari nilai n sebelumnya itu adalah 4. Ini n 5, saya salah ngomong. 5 berarti di sini adalah nilainya 5. Terus k itu didapatkan dari nilai 5 dikurangi 1 yaitu 4. Terus kita melakukan looping menggunakan while atau cara gampang ngomongnya itu k lebih dari 0, maka saya mendefine variable max dengan value 0 dan mendefine variable j dengan value 0. Terus kita looping lagi menggunakan while jika j kurang dari k atau 0 kurang dari sama dengan
4. Maka jika iya, kita masuk ke dalam looping. Terus melakukan pengecekan lagi. Pengecekan if di sini bukan seperti bukan sebuah looping, jadi beda ya sama saya. Jika variabel a di sini array pada urutan ke J di sini 0, berarti nilai array pertama pada variabel a itu adalah 9. Jika 9 lebih dari a di sini variabel v max ini 0, berarti nilai value dari a pada urutan ke 0 adalah 9. Jika 9 lebih dari 9, jika matematika biasa itu kan tidak, jadi kita tidak menjalankan fungsi ini. Kita langsung lanjut ke ini bawahnya, J yang sebelumnya 0 ditambah 1, jadi nilai J sekarang adalah 1. Lalu menjalankan fungsi v2k dengan bawa parameter a pada dengan bawa saya salah bilang, dengan membawa parameter a pada urutan ke k. Variabel a di sini adalah v, k-nya di sini adalah nilainya 4 sebelumnya. Jadi nilai yang dibawa pada parameter pertama itu adalah nilai keempat, yaitu 1 di sini. Lalu kita membawa parameter juga a pada max di sini nilainya adalah 9, karena max itu adalah nilainya 0. Jadi nilai array pertama pada barisan ke 0 adalah 9. Jadi yang bawah itu adalah pada variabel pada fungsi v_2k adalah 1 dan 9. Ini yang itu nilai tadi itu disimpan pada variabel p dan m. Jadi nilai p itu adalah 1, nilai variabel m adalah 9. Lalu saya mendefine variabel temp, dan nilai temp itu dapatkan dari nilai p, yaitu 1. Lalu variabel p mendapatkan nilai dari m, yaitu 9. Terus m mendapatkan nilai dari temp, yaitu 1. Kita returnkan atau kita kembalikan dari si pemanggil, yaitu yang memanggil itu adalah variabel b. Yang dikembalikan adalah nilai p dan m. Jadi nilainya itu yang dikembalikan adalah 9 dan 1. Ini hasilnya ini nanti berupa array. Jadi di b ini nilainya itu adalah berupa array. Lalu saya define a pada urutan ke k, yaitu k yang bernilai 4. Itu isinya value-nya diganti menggunakan b pada urutan ke 0. B sebelum pada di sini pada di fungsi sebelumnya nilai p itu adalah 9. Berarti b pada urutan ke 0 adalah 9. Dan nilai a pada variable max, yaitu di sini nilainya 0, diubah nilainya menjadi b pada urutan ke sama. Di sini nilai m ini adalah 1, berarti nilai a pada urutan ke 0 adalah 1. Lalu kita tambahkan, kita increment nilai variabel k. Saya salah ngomong, bukan kita increment tapi kita discrement. K sama dengan k-1. K sebelumnya 4, jadi sekarang jadi 3 nilainya. Kita looping di sini. Jika k lebih dari 0, maka akan menjalankan nilai fungsi seperti tadi sampai k nilai k ini lebih dari sama dengan 0, atau lewatnya itu maaf saya bilang sampai itu looping akan dihentikan sampai nilai k tidak sesuai dengan lebih dari sama dengan 0. Setelah dikembalikan
Di sini kita akan setelah fungsi ini kan tujuannya kan untuk melakukan looping dan memanggil fungsi tukar. Jadi tujuannya dari fungsi ini adalah memanggil fungsi tukar ini. Jadi tadi saya sebut sebelumnya itu. Jadi kita pada prinsip selection sort itu kita akan melakukan pertukaran elemen-elemen data gitu sih. Setelah kita tadi fungsi itu kan kita return kan fungsi v underscore select asc, kita return a. Nah ini berupa array. Hasil a ini sudah nilainya sudah ditukarkan satu sama lain, jadi dikembalikan. Jadi returnnya ini berupa array. Nilai tadi panggilan fungsi v itu disimpan pada variabel l. Lalu saya mendefine variabel i dengan nilai 0. Lalu saya akan menampilkan tulisan data turut titik 2 ini. Kita looping seperti tadi konsepnya yang looping for itu. Jika i 0 dalam jangkauan ring n berarti 5, maka akan menampilkan nilai l ini array pada urutan ke 0, yaitu data sudah turut adalah 1. Terus menampilkan terus di looping lagi sampai tidak berada jangkauan n. Nilai i tidak berada dalam jangkauan n. Begitu cara kerjanya pada prinsip maksimum selection sort secara ascending. Untuk implementasi di kehidupan sehari, saya menggunakan contoh mengurutkan tinggi badan. Cara kerjanya itu juga hampir sama, cuman yang berbeda itu adalah panjang data. Yang sebelumnya itu adalah 5. Di sini saya define secara, jadi panjang datanya itu tergantung dari inputan pengguna. Saya jalankan ini ya. Saya mau panjang datanya 6. Jangan deh, 8. Data pertama adalah 6. Oh, ini tinggi badan ya. Maaf, saya agak lupa. Data kedua adalah 188. Data ketiga adalah 160. Data keempat mungkin 160 juga. Data kelima 176. Data keenam 158. Data ketujuh 190. Data ke-8 154. Nah kan hasilnya terurut karena prinsip kerjanya itu juga sama seperti yang diatur yang pertama, hanya berbeda itu panjang datanya itu diinputkan berdasarkan dari inputan pengguna. Nah seperti itu hasilnya. Sekian contoh saya. Semoga contoh saya ini dapat berguna mungkin untuk teman-teman. Saya juga minta maaf lagi jika semisal saya ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan pada Anda, dan juga saya juga minta maaf mungkin jika ada kekurangan atau tidak kurang normalize atau kurang efisien pada script atau kode yang saya pakai. Terima kasih dan sampai jumpa.